Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran ya. Sekarang adalah pertemuan 3 ya. Dimana kemarin pertemuan 2 kita sudah membahas tentang HTML. Nah, di pertemuan 3 sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar PHP ya. Nah, struktur PHP ya, yaitu adalah kurang dari tanda tanya PHP, dan juga PHP ini harus ditutup karena ada pembukaan. Kalau misalkan ada bukanya berarti harus ada tutupnya. Tutup dari PHP ya, yaitu adalah tanda tanya lebih darinya. Nah, untuk bahasa-bahasa PHP ini ya, nanti tidak bisa dibaca kalau misalkan extensionnya yaitu HTML. Berarti kalau misalkan kita nanti membuat script PHP harus disimpan dengan extension juga ya. Nah, ini adalah contoh dari script PHP ya. Echo itu untuk menampilkan apa yang kita mau tampilkan gitu ya. Ini adalah script PHP pertama saya. Nah, BR itu untuk garis baru ya, atau ke bawah ya. Nah, dan juga ya kalau misalkan string ya diapit oleh tanda kutip ya, tanda kutip. Nah, ini tanda kutip. Nah, tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah script PHP pertama saya gitu ya. Ini contoh yang pertama. Kita langsung simpan saja ya. Masuk ke partisi C ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, terus ke htdoc, terus kalian kalau misalkan punya folder sendiri ya masuk aja ke folder sendiri gitu ya. Nah, saya masuk ke ganjil 2020 ya. Namanya contoh 04. Nah, extensionnya harus berupa PHP ya. Kita cari aja PHP di sini. Nah, ini PHP. Simpen ya. Nah, udah tersimpan. Untuk cara ngeceknya ya, kalian masuk ke sini, ke web browser kalian ya. Nah, dan jangan lupa ya, harus mengaktifkan XMPP kalian ya. Aktifkan apa sih, dan juga MySQL localhost, terus tadi namanya apa, ganjil ya, ganjil 2020. Nah, ada contoh 04. Nah, ini adalah script PHP pertama saya sedang belajar PHP. Nah, yang selanjutnya adalah variabel ya. Di setiap bahasa pemrograman itu pasti ada variabel ya, mau di PHP ya, mau di Java, mau di Python, mau di C++ ya, dan lain-lain, bahasa pemrograman lain-lain. Nah, kalau misalkan di PHP itu variabelnya itu fleksibel ya, jadi nanti gak usah mikirin kita tentang ini tipe data seperti apa gitu ya. Nah, untuk variabel ya, kalau misalkan di PHP itu ditandai dengan dolar ya, tanda dolar di depan, terus nama variabelnya apa gitu ya. Misalkan yang dicontohkan yaitu adalah nama, berarti nama ini adalah sebuah variabel ya. Nah, dan juga variabel itu bisa berubah-ubah ya. Jadi variabel itu adalah sebuah wadah yang isinya bisa berubah-ubah sesuai inputan. Nah, ini adalah contoh dari variabel. Contoh script variabel ya. Nah, ini kita buat yang pertama variabel name ya. Dolar name ya, dengan isian yaitu 121708209. Berarti variabel name ini ya, nilai variabelnya atau isi variabelnya itu adalah 121
70829. Ketika nanti variabel nim ini dipanggil atau untuk ditampilkan, ya yang muncul adalah isian dari variabel nim tersebut, ya. Yang selanjutnya ada variabel nama, ya. Variabel nama dengan isi adalah isi Bima bintang galaksi, ya. Yang selanjutnya adalah variabel kelas, ya, dengan isian 12.1a01, ya. Nah, contohnya yaitu kita simpan dulu biar masuk ke ganjil, ya, ganjil 2020. Contoh 5 PHP. Oke, udah tersimpan. Tadi 05, ya. Nah, ini contoh dari coding yang tadi saya tampilkan, ya. Kalian boleh mencobanya. Oke. Nah, ini hasilnya yang tadi. Nah, ini ada tipe data, ya, yang saya sudah sebutkan tadi. Tipe data di pemrograman PHP, ya, yaitu adalah fleksibel, ya. Kalau misalkan di pemrograman Python ataupun juga C++, ya, kita harus sangat memperhatikan apa itu namanya tipe data, gitu. Kalau misalkan di PHP itu nanti sifatnya adalah fleksibel. Nah, ini ada contoh lagi, ya, tentang ada jumlah beli, ya, contoh 6. Nah, ini ada namanya operator, ya, operator aritmatika. Nah, dimana variabel yang pertama adalah variabel jumlah dengan isian 5, ya. Yang kedua adalah variabel harga, ya, dengan isi 20.000, ya. Nah, operator aritmatika ini kita menggunakan kali, ya, perkalian, di mana total kita mempunyai variabel total, ya, variabel total yang menampung harga dan juga jumlah, ya. Harga dan jumlah ini dikalikan, gitu, ya. Nah, nanti dipanggil satu-satu, 5 dikali 20.000 itu hasilnya berapa, gitu, ya. Kita simpan dulu. Oke, contoh 06, ya. Oke, udah tersimpan. Kita cek contoh 06. Nah, ini hasilnya adalah 100.000. Kalau misalkan kita ganti di sini menjadi 6, berarti nanti totalnya juga akan berubah, ya, karena sesuai dengan inputan variabel. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ada konstanta, ya. Selain variabel itu ada konstanta. Nah, konstanta itu adalah sebuah variabel, ya, variabel juga. Tapi kalau misalkan konstanta ini nilainya tetap, ya, tidak berubah-ubah, gitu. Nah, definisi konstanta yaitu cara penulisannya itu adalah define, terus nama konstantanya apa, nilai konstantanya berapa. Nah, berarti ini dalam satu program itu atau satu file itu nanti si nilai konstanta ini tidak akan berubah-ubah meskipun ada 2, gitu. Dia akan membaca yang pertama. Nah, yang selanjutnya ada komentar, ya. Komentar ini adalah sebuah komentar dalam program, ya, yang nanti ketika dijalankan tidak akan tampil di sebuah program tersebut, gitu. Nah, ada garis miring 2, ada crash, terus ada garis miring bintang, ya, untuk komentar banyak baris, ya. Nah, ditutup lagi, gitu, ya. Nah, ini contohnya nih, ada di sini nih, di contoh 05. Nah, ini untuk satu baris, ya. Ada juga yang tadi banyak baris, kalian bisa menggunakan yang garis miring bintang, gitu, ya.
Nah, ada yang ini adalah contoh dari konstanta ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya codingannya. Contoh 07, menghitung luas lingkaran ya. Nah, ini adalah sebuah komentar ya. Nah, ini cara penulisan konstanta ya. Ini nama konstantanya ya. Terus ini nilainya ya, nilai konstantanya. Ini juga, ini nama konstantanya. Ini nilai dari konstantanya. Nah, jari-jarinya ada 10. Terus dipanggil di sini. Nah, ini nilai V ini ya, nilai 3,14 ya, ataupun juga 22/7 ya. Nanti dikali jari-jari dan dikali jari-jari. Nah, keluarlah hasilnya luas lingkaran gitu ya. Kita simpan dulu. Lihat itu ya. Di nah, namanya contoh 07 ya, disimpan. Nah, kita cek kalau sudah tersimpan. Nah, ini hasilnya ya. Luas lingkarannya adalah 314 gitu. Nah, perbedaan HTML dan juga PHP ya. Kalau misalkan yang pertemuan 2 kita membahas PHP, membahas HTML ya. Untuk pertemuan 3 sekarang membahas tentang PHP ya. Di sini HTML dapat diakses secara langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari klien browser ya. Kalau PHP harus diakses melalui server ya saat ada permintaan dari klien browser. Contohnya seperti apa? Ini nih. Nah, ini kan ada .html. Nah, kalau .html ini kita bisa langsung langsung klik ya. Langsung memberikan ke sini gitu tanpa kita mengakses di browser yang langsung tampil ya. Kalau misalkan .php enggak ya, kita harus melalui ini web server gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada sebuah tugas ya. Nah, kalian bikin tugas ini, buatlah skrip program ya sehingga muncul tulisan seperti di gambar berikut ya. Nah, kalian bikin aja ya yang seperti ini ya. Ini gampang kok. Oke, tugasnya seperti biasa diupload di Google Drive. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.